Sebentar Bapak, izinkan Nadine berdoa terlebih dahulu. Kepada semesta dan kepada angin yang membawa doaku, di hari pertambahan usiaku ini, jadikanlah setiap langkahku bernilai dan bermanfaat bagi sesama. Dalam hembusan angin yang berbisik ini, ku panjatkan doa tulus untuk diriku dan untuk kedua insan terhebatku, Bunda dan Bapak. Aku harap Engkau selalu senantiasa melimpahi mereka dengan kesehatan dan keberkahan dalam setiap denyut nadi mereka. Biarkanlah senyum mereka selalu menghiasi hari-hariku, menjadi pelita yang menerangi jalan hidupku. Semoga Engkau mengabulkan setiap doa yang kupanjatkan, menjadikan hidupku, hidup Bunda dan Bapak senantiasa dalam iringan angin yang berbahagia. Amin. Halo? Ya, oke, baik. Baik, Pak, segera. Nadine, Bapak berangkat dulu ya. Maaf, Bapak tetap harus sibuk di hari istimewa kamu. Bun, Bapak berangkat ya. Nadine, ada apa dengan wajahmu, Nak? Kenapa wajah berseri anak Bunda terlihat redup seperti itu? Enggak, Bun. Benarkah? Bunda selalu ada untuk kamu ya, Nadine. Jangan ragu untuk menceritakan segala keresahanmu. Bunda tahu nggak kenapa Bapak nggak kayak Bapak di luar sana? Yang misalnya nemenin anaknya di hari ulang tahunnya, atau sekedar ngasih hadiah. Nadine, Bunda harap kamu sudah lebih paham kenapa Bapak jarang menghabiskan waktu bersama kita. Itu karena Bapak sedang bekerja untuk kita. Lagi pula tak perlu bersedih, kan ada Bunda. Iya deh, Nadine setuju. Sebenarnya Nadine sudah menyiapkan sesuatu buat Bunda. Sebentar ya Bunda. Bunda, terima kasih ya. Halo Nadine. Halo Paman Tua. Selamat ulang tahun ya Nadine. Wah, terima kasih ya Paman Tua. Bunda,
Bunda punya saudara laki-laki yang terbaik seperti Paman. Wah, sudah bilang terima kasih belum kepada paman tua? Sudah, Bunda. Oh, ya sudah. Kamu di sini dulu sama paman ya. Bunda mau ke kamar dulu. Baiklah, dadah Bunda. Paman, Nadine punya sesuatu buat Paman. Apa itu? Sebentar ya Paman. Terima kasih ya Paman. Paman sudah mau datang ke ulang tahun Nadine. Wah, bunga mawar. Terima kasih ya Nadine. Nadine kalau sudah dewasa mau jadi apa nak? Aku mau jadi penyanyi. Wah, keren banget. Nanti kalau Nadine sudah jadi penyanyi, Paman bakal jadi fans pertama buat Nadine. Wah, terima kasih ya Paman. Paman, kita main-mainan itu yuk. Nadine, maaf ya, Paman pulang dulu. Nanti kita main lagi. Baik Paman. Dadah Nadine. Dadah Paman. Kau tunggu matahari kembali menunggu pagi, diselimuti ilusi, cepat mengakhiri hari. Paman tua berlari dengan angan di bahu, berharap cepat sampai tujuannya, bergumam hati luka derita. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya putusin gelang merah itu. Tapi Bun, Ayah nggak bisa kalau harus benar-benar mutusin hubungan sama Nadine. Kamu boleh, tapi jangan sampai Nadine tahu kalau kamu ayahnya. Senyummu perlahan pudar, digantikan dengan sesak, meraih hidup cepat pulang, melingkar di meja makan. Paman tua berlari dengan angan di bahu, berharap cepat sampai tujuannya, bergumam hati luka derita. Bergegas terbang menjadi rembulan, teriak
lagi di rumah, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Tebak-tebakan apa tuh, Pak? Iya, coba Bunda sama Nadine tebak. Buah apa yang punya banyak duit? Apa ya? Jawabannya buah si kaya. Astaga, Bapak, mikirnya duit mulu. Iya, bener juga sih. Bapak punya satu tebak-tebakan lagi. Dengerin ya. Aku tidak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki untuk masa depan. Apakah aku? Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah waktu. Waktu adalah emas. Dan berarti waktu seperti emas, sesuatu yang berharga. Waktu itu sangat berharga, lebih berharga dari uang atau harta apapun. Nah, karena itu Nadine, kita harus memanfaatkan waktu untuk sebaik mungkin. Karena waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali. Orang yang menghargai waktu akan lebih dekat dengan kesuksesan. Wah, Nadine baru tahu ternyata waktu seberharga itu ya, Pak. Oh iya, Bunda, Bapak, aku pergi dulu ya. Mau kemana Nadine? Aku harus pergi bersekolah, Bapak. Buru-buru sekali, Nak. Iya, aku pamit bersekolah dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Baiklah Nadine, hati-hati ya nak. Aku di sini untuk sebentar, saksi yang telah berlalu, lalu tertinggal, terpaku ruang. Hai Nadine, mau ke sekolah ya? Halo Paman. Paman habis dari mana? Ini Paman habis dari minimarket di sebelah sana. Iya, ini Paman ada snack. Nadine mau nggak? Wah, terima kasih ya Paman. Nadine kayaknya harus ke sekolah dulu nih. Sebentar lagi bel. Dadah Paman. Iya Nadine, hati-hati ya. Semangat sekolahnya. Gelang milik Paman kok mirip seperti milik Bunda dan aku ya? Kenapa ya mereka kayak gitu sama aku? Ngomongin aku? Apa aku buat salah? Kenapa ya? Nadine, kamu bisa kok cerita ke kita. Iya Nadine, tenang aja ya. Kamu masih punya kita kok. Sabar ya Nadine, kan ada kita. Sabar ya Nadine. Pada akhirnya ini semua hanya permulaan
Bunda? Hari ini buruk sekali Bunda. Teman-teman Nadine semuanya menjauhi Nadine. Mereka ngomongin hal-hal buruk tentang Nadine. Jadi Nadine sekarang sedih karena teman-teman Nadine ngomongin hal buruk tentang Nadine. Iya Bunda. Nadine, dengar Bunda ya nak. Kamu nggak perlu dengerin apa kata orang lain. Isi pikiranmu, tujuan hidupmu, cita-citamu, itu semua dirimu sendiri yang menguasai. Jadi, jangan pernah izinkan orang lain menguasai dan mengatur hidupmu. Dan jika orang lain ngomongin keburukanmu, jadikan itu sebagai batu loncatan agar lebih baik ya nak. Baik Bunda. Aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kadang sama yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahan. Yang aku yang akan denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu yang setengah mati, seperti detak jantung yang bertahan. Yang aku yang akan denganmu. Semoga hidupku di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertahan. Yang aku yang akan denganmu. Bunda, terima kasih ya. Terima kasih kembali nak. Sekarang Nadine pasti capek. Sekarang istirahat ya di kamar. Baik Bunda, Nadine mau istirahat dulu ya. Kado dari paman tua belum sempat aku buka. Ya setidaknya dia memberikan aku kado daripada bapak. Bingkai, kenapa harus ada foto aku dan Bunda di sini? Sudah bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini. Setiap melihatnya, aku merasa bangga sekaligus sakit. Bangga karena dia tumbuh menjadi anak yang hebat, dan sakit karena aku tidak bisa jujur siapa aku sebenarnya, walau aku berada di sisinya. Apakah sekarang saatnya? Apakah dia siap menerima kenyataan ini? Bagaimana jika dia membenciku? Bagaimana jika dia tidak bisa menerimaku? Tapi dia berhak tahu. Dia berhak tahu darah paman tua ini mengalir di dalam nadinya. Aku harus jujur demi dia, anakku.
kali. Short play. Jadi. Bunda. Bunda? Nadine, kamu udah pulang? Gimana sekolahnya? Baik-baik aja kok Bun di sekolah. Bunda, aku mau tanya, wajah ini seperti mirip Bunda dan Paman ya? Iya kak sayang. Nadine dapat dari mana foto-foto ini? Ini kado dari Paman tua Bunda. Paman tua? Nadine, foto ini nanti Bunda simpan saja ya. Terus Bunda, kenapa gelang tali milik Paman sama persis seperti milik Bunda dan Nadine? Lalu, kenapa gelang tali milik Bapak malah berwarna biru? Nadine, ini bukan suatu hal yang harus dipertanyakan. Sekarang kamu istirahat dan lupakan tentang foto dan gelang. Bunda, Nadine cuma penasaran. Tak ada yang perlu dipenasarankan, Nadine. Tapi kenapa, Bun? Nadine, kalau kamu mau tahu, ya sana tanya paman tuamu itu. Bener deh kata Bunda. Nadine mending tanya sama Paman tua. Nadine, tunggu. Gak seperti itu, nak. Seharusnya aku tidak ngomong seperti itu ke Nadine. Selamat sore, Paman. Nadine, kamu bikin paman kaget aja. Ada apa ini Nadine datang sore-sore? Paman, sebenarnya Nadine mau bertanya, benarkah kado dari Paman itu beneran foto Nadine waktu kecil? Iya itu benar. Kenapa Nadine? Nadine mau tanya, kenapa terdapat foto yang mirip seperti wajah Paman dan Bunda di salah satu bingkai? Ketika Nadine bertanya ke Bunda, Bunda malah marah ke Nadine. Apa ada sesuatu yang disembunyikan, Paman? Paman tua, dengerin Nadine dulu. Apapun yang Nadine bicarakan, pasti paman dengarkan. Lalu, kenapa malah sibuk menulis surat? Nadine, semua jawaban dari pertanyaanmu itu ada di dalam sini. Paman akan berikan ini, tapi dengan satu syarat. Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya adalah tetap jadi Nadine yang paman tua kenal, dan tetap jadi Nadine yang Bunda kenal. Baiklah, Nadine janji. Sekarang Nadine pulang ya. Waktu udah makin sore nih. Nanti paman datang ke rumah Nadine. Baiklah, terima kasih Paman tua. Nadine tunggu ya. Dadah. Mungkin surat ini akan menjadi kejutan terbesar dalam hidupmu. Sebuah rahasia yang telah kusimpan rapat selama bertahun-tahun. Aku menulis surat ini dengan hati berat, namun dengan keyakinan bahwa kamu berhak mengetahui kebenaran. Selama ini, aku telah hidup di dekatmu, berlindung di balik nama paman tua yang sering kamu sebut itu. Aku tahu ini sulit untuk diterima, dan mungkin kamu akan merasa marah, bingung, atau bahkan dikhianati. Aku mengerti perasaanmu. Izinkan aku menjelaskan. Dahulu, setelah kamu lahir, kehidupanku dan Bunda seketika berubah. Kami sering bertengkar karena kurangnya waktu bersama. Itu salahku juga, karena terlalu sibuk bekerja. Dan pada puncaknya, Bunda lebih memilih bersama pria yang kamu sebut sebagai bapak sekarang. Setiap hari, aku melihatmu tumbuh, namun tidak bisa memelukmu sebagai ayahmu sendiri adalah siksaan yang luar biasa. Aku bangga dengan setiap pencapaianmu. Aku ingin sekali berada di sana untukmu sebagai seorang ayah seharusnya. Tetapi aku terikat oleh rahasia ini. Aku berusaha ada di segala susah maupun senangmu. Aku berhasil membuatmu menaruh kepercayaan kepadaku
Sekarang kamu telah dewasa, Nadine, dan berhak mengetahui kebenaran. Aku berharap kamu dapat memahami situasi ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah ayahmu, dan aku selalu mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah pesanku, Nadine, tetap jadi Nadine yang paman tua kenal, dan tetap jadi Nadine yang bunda kenal, dengan cinta yang abadi, ayahmu. Turun nih, turun. Beratku, hari kelemahku, sudah tugasku menjadi sempurna. Ku sulam senyum, menaburkan yang pilu demi menjadi aman untuk yang butuh. Pergantian aku dengan dia yang cari, yang lebih pandai tersenyum, Iya, naiknya di situ. Nadine, apa yang terjadi, Nak? Bunda, haruskah Bunda menutupi semuanya sedari Nadine kecil? Mengapa Bunda? Tak pantaskah Nadine mengetahui semuanya? Kenapa harus begini? Nadine, tidak seperti itu, sayang. Bunda selama ini bohongin Nadine. Semua bohongin Nadine. Bapak bohongin Nadine, paman tua bohongin Nadine, dan satu-satunya orang yang Nadine bisa percaya ternyata bohongin Nadine juga, yaitu Bunda. Nadine, dengerin Bunda dulu. Bunda minta maaf. Bunda egois. Tapi ini demi kebaikan kita semua. Demi semua bagaimana? Nadine terasa terbuang. Nadine nggak tahu sebenarnya Nadine merasa aman di mana dan dengan siapa, Bunda. Nadine, Zoom ingat sih. Bagaikan jiwa terpisah, mati enggan hidupku susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku tak aman terbuat, bagai jangkau kosong terpisah. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu.
Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia, dalam diam kan ku mentara. Miring di miring. Setidaknya ada cerita di mana ada kamu dalamnya. Ini Ke atas. cerita Apa? yang berbeda dan berjarak jauh, hanya bersatu dalam jarak ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia, Belum kali ya. dalam diam kan ku dalam diam kan ku dalam diam kan ku Nadine, maafin ayah ya. Terima kasih Nadine, udah ingat pesan ayah. Bunda, ayah, kita jadi satu keluarga lagi ya. Nadine, maafin Bunda ya nak. Nadine, maafkan semua kotornya Bunda dan ayah. Yang terpenting, kita jadi satu lagi ya. Untuk dunia, cinta, dan juga kotornya. Halo Nadine. Hai kalian semua. Nadine, ada apa dengan wajahmu? Kok tiba-tiba berseri gitu sih? Benarkah? Mungkin karena semua kotor di hidupku sudah tergantikan oleh cinta. Cinta? Apa maksudnya? Sulit untuk dijelaskan. Daripada bingung, mending kita main tebak-tebakan kata. Ayo. Pembimbing dulu ya, yang beda sendiri dia jaga. Pemimpa layung gambreng. Nah, Nadine jaga sekarang. Baiklah. Sekarang Nadine tebak. R-U-M-A-H. Rumah. Yeay. T-A-M-A-N. Ayah. Kok ayah sih? Coba ulang ya. T-A-M-A-N. Ayah. Kok masih ayah sih Nadine? Apa? Itu emang disebutnya ayah kan? Sudahlah, kita coba yang lain lagi. P S T A. Pesta. Yeay, pesta. Ku sudah tahu dari awal, mencintai bukan perkara terluka. Jauh dari kata mudah dan asa, ku pelajari sedari kecil. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian. Hancur lebih mudah dari bertahan, ku pelajari sedari kecil. Dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh.
gak nyaman. Cinta dan jenisnya seperti seram. Ku pelajari sedari kecil, dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna kerah. Seperti bertemu akan jadi sama seperti itu. Ku punya harapan untuk kita yang masih kecil di mata semua. Walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Langit dan laut saling membantu menciptakan hujanku turun. Ketika dunia saling membantu, lihat cinta yang tak jadi satu. Kau yang manusia sedikitkan tak, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa, biar aku yang cinta.
jangan ke atas sih.